Iya, langsung saja ini biar Ya, kita Pak, berikan waktu saya adil. cuman artinya agak berbeda aja dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Artinya kalau memang ini bukan kelakuannya PSN, PIK yang di PSN kan gitu. Kenapa harus ada pengurugan? Sawah yang lagi ada tanam padinya ditimbun, terus kemudian mungkin Bapak nggak tahu ya. Saya ini jual tanah, ya kan, 50.000 per meter. Yang kemudian di ACC, di cairnya 50.000 ya dikasihkan ke pemilik tanah itu 30.000. Dan ini yang melakukan kepala desa. Dan ada pun persoalan misalnya mana datanya segala macam. Ya maksudnya ini saya cerita tentang pengalaman saya yang saya temukan di bawah. Sebentar. Sungai di Orog. Itu juga kerjaan siapa? Kalau nggak ada yang ngaku, nanti swadaya lagi. Atau apa gitu kan. Nah terkait masalah kenapa saya sebut PIK ya, gitu kan. Bahkan saya berani ngomong ini kelakuannya aguan. Dasarnya apa ya Pak ya? Loh, buktinya kita apa bukan Pak? tanya dasar di sini, ini bagian dari materi gugatan. Udah. Langsung ditanggapi boleh? Langsung ditanggapi Udah boleh jadi ya? materi gugatan. Maksudnya gini, pemagan laut, pengurugan sungai, kemudian gusuran segala macam udah jadi materi gugatan. Oke, kita jawab dulu boleh ya Pak Khalid ya? Karena Silakan, jenengan melebar, saya ini yang mengadvokasi masalah. Ini akhirnya bahas proyek PIK. Jadi begini Pak, PSN PIK dan proyek PIK itu dua hal yang berbeda. Ya kalau proyek PIK itu buat perumahan Pak. Kalau PSN PIK Pak, tanah ini masih kosong dan di situ di aturan tidak boleh bikin perumahan. Tapi buat wisata edukatif, wisata alam. Ya itu Pak. Nah sampean tadi kan tanya nih, ya, ada orang dibayar, ya, terus dipotong. Pak itu hoak, PIK itu begini Pak cara bayarnya. Karena kami mendampingi. PIK itu bayar kepada ahli warisnya. Sertifikatnya ada, ahli warisnya ada, itu dipanggil di kantor, notaris, saksi lurah baru dibayar. Kalau dibayar melalui lurah saya katakan itu hoak. Nggak ada pembayaran melalui lurah. Itu final sudah. Silakan. Dan kita juga nggak percaya ya. Silakan jenengan bawa ke saya selesaikan 3 kali 24 jam. Kalau ada yang tidak dibayar oleh PIK, asal suratnya ada, sertifikatnya ada, ahli warisnya ada. Datang ke saya. Kalau itu tawaran yang sudah nyebar di desa-desa, itu mah saya juga sering ditawarkan masalah itu. Lah iya, tapi Pak. masalahnya ini udah terjadi. Gitu kan, Pak, jual beli tanah yang menjadi calo ya, adalah lurah. Kita tidak melebar. Kebanyakan lurah ini yang jadi calo ini. Pak Khalid, dari Gus Ombudsman. Rofi. Jenengan melebar gitu loh, makanya saya jawab itu. Kita kasih ke Ombudsman, kita kembali ke pagar laut Pak. Ya udah, masalahnya kan pemikiran Bapak dengan apa yang saya lihat di lapangan itu berbeda jauh. Begitu. Loh, makanya Pak, makanya kalau saya bukan Said Didu Pak, saya konkret. Oh, kalau saya juga jenengan, bukan Said Didu, saya bukan juga gini loh. bukan. Kalau Sama, jenengan, saya rakyat enggak, kalau yang jenengan, terdampak. dengarkan dulu. Saya Jenengan- melihat negara tidak pernah Bukan. hadir di hadapan saya. Bukan, jenengan- Pak Khalid. bukan Kedaulatan jenengan. negara sekarang sedang dikooptasi oleh perusahaan-perusahaan. Kita yang kembali ke sedang pagar bermain laut saat Pak ini. Fadli dari Ombudsman Kita Gus Rofi bergantian, cukup. mohon izin, Jenengan Pak Khalid. ini pingin jawaban konkret, kan tadi kan saya jawab jenengan nih, katanya ada warga dipotong 20.000 Ya dari udah. harga 50.000. Serahkan Ombudsman. Nah itu Kita bawa tidak ke kembali saya ke sana ya, gitu Gus, loh. ya? Itu sudah Gus Rofi, melebar. mohon maaf, Bapak. kita tidak Pak kembali ke sana. Fadli dari Ombudsman Mohon cukup. maaf. Gus Rofi, Ombudsman, Pak Khalid, Ombudsman. Ombudsman soal pagar Mohon maaf, laut kita Gus kembali Rofi. ke konteks tema kita malam hari ini. Pak Fadli, temuan Ombudsman seperti apa soal pagar laut ini? Oke, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bapak-Bapak ya, pada Ombudsman Provinsi Banten itu sudah melakukan kunjungan bersama pimpinan Ombudsman Pusat pada tanggal 5 Desember. Kami sudah menyusuri pagar laut itu dari awal sampai ke ujung. Dan itu kondisinya bukan cuma satu lapis, berlapis-lapis. Jadi kalau kita masuk, memang ada yang terbuka, kita masuk, nanti untuk begitunya termasuk terbuka lagi. Ini saya ambil di Google Map ya, jadi kalau maaf mungkin tidak kelihatan. Jadi kalau di Google Map itu kelihatan bahwa itu berkotak-kotak dan ada pintunya. Kita coba pakai aplikasi Google Map, kita tarik, kalau kita masuk dari sini sampai dia keluar dari pagar, itu dibandingkan tanpa ada pagar itu 2 kali lipatnya. 2 kali lipat. 2 kali lipat jaraknya. Itu silakan dicek di Google Map itu ada. Dan kami juga sudah masuk ke situ. Kami sudah menyusur itu semua, memang itu membutuhkan jarak yang lebih jauh. Artinya begini, pertama memang semua kita tahu bahwa laut tidak boleh dipagar. Itu yang pertama. Yang kedua aturannya jelas,
bahwa untuk setiap pembangunan yang ada di laut itu semestinya ada izinnya. Yang ketiga, pada tanggal bulan Oktober di saat DKP melakukan kunjungan, pemeriksaan, gabungan bersama beberapa aparat hukum, dan itu beritanya ada di media, itu dinyatakan bahwa itu semestinya sudah dihentikan. Ya, panjang masih sekitar 10 km. Sekarang panjang ada sekitar 30 km, ada 3.800 nelayan yang terdampak di sana dan segala macamnya. Nah, Ombudsman posisinya di mana? Ombudsman adalah lembaga negara yang tugasnya adalah mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Sekarang apakah ini penyelenggaraan pelayanan publik? Tentu saja. Ini penyelenggaraan pelayanan publik ya. Yang kedua, apakah ini merugikan masyarakat? Dengan menempuh jarak yang lebih jauh, tentu itu merugikan masyarakat karena mereka membutuhkan biaya yang lebih besar di saat mereka harus sampai ke laut. Belum lagi di saat malam hari, penerangan kurang, ya, tidak semua pagar itu tebal sebagaimana yang kita lihat. Ada beberapa bagian di dalamnya itu cuma satu baris bambu. Nah itu kalau sampai ketabrak di malam hari itu tentu akan berdampak. Di sisi inilah maka Ombudsman per 19 Desember kemarin sudah menyatakan kita melakukan investigasi. Dan proses investigasi masih berlangsung, sampai hari ini kami sudah memanggil beberapa pihak. Tentu hasilnya masih menunggu dalam proses, tapi kami melihat begini, bahwa sampai dengan saat ini kan ada sekian nelayan yang dirugikan. Meskipun menyatakan ada yang tidak, tapi ada yang dirugikan. Lebih banyak yang mana Pak? Yang iya Kita atau tidak Pak? bicara banyak dan tidak, tapi realnya ada yang dirugikan. Yang dirugikan ini harus kita kembalikan hak-haknya. Untuk itu kita mendorong, meskipun ini masih dalam proses penyidikan segala macam, agar segera dibongkar saja. Ya, dibongkar saja. Dibongkar secepatnya, pertama itu akan semakin membuat ini jangan kemana-mana. Ini kan kita aja hari ini membahas di sini, pembahasannya sudah kemana-mana. Kita lihat di media sosial juga pembahasan kemana-mana. Karena apa? Karena pagarnya masih berdiri. Jadi kalau ini bisa secepatnya dibongkar. Nah tentu saja ini melibatkan banyak pihak dan segala macam. Dan Ombudsman ini dalam waktu dekat juga akan mengumpulkan semua pihak yang terkait untuk tindak lanjutnya ini akan seperti apa. Yang kedua, kalau ini sudah dibongkar, bagaimana kelanjutannya? Silakan semuanya bergerak. Aparat penegak hukum silakan bergerak. Ya, Ombudsman tentu akan tetap memastikan semuanya berjalan sebagaimana. KKP juga silakan memastikan. Karena pertanyaan-pertanyaan tadi untuk apa dan segala macam tentu harus kita jawab ya. Tapi yang jelas ini berdampak kepada nelayan. Masalah berapa yang dirugikan itu kan bisa kita diskusikan. Tapi apakah ada yang diuntungkan? Ya itu silakan dibicarakan juga karena memang ada. Ke kami juga masuk nih. Ada yang menyatakan bahwa itu tempat kerang hijau. Ya silakan kita tanyalah kepada teman-teman dosen atau ahli perikanan laut ya, apa benar itu seperti Tapi itu? Tapi Ombudsman menemukan bahwa ada nelayan yang dirugikan di sana. Sudah pasti ada yang dirugikan. Pak Ihsan dan Pak Irfan juga harus mengomentari hal ini. Usai jeda, sesaat lagi Ya. di Catatan Demokrasi.